Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Namaku Erbiantoro, biasa dipanggil Abi. Cerita ini bermula saat aku lulus SMK dan belum mendapat pekerjaan. Sebenarnya banyak lowongan kerja, tapi aku merasa semua belum cocok dengan keinginanku. Hingga mau tidak mau, aku putuskan untuk membantu usaha keluargaku, yaitu berjualan sepatu keliling di luar pulau. Dengan menggunakan mobil box, tepatnya di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Bapak menyambut keinginanku dengan sukacita. Paling tidak, aku mau bekerja, tidak bermalas-malasan saja di rumah. Bi, nanti kalau kakak iparmu sudah datang, kamu ikut dia, jualan di Kota Dompu. Yang di sini biar bapak yang mengurus, ujar beliau setelah beres menata barang dagangan. Aku mengiyakan sambil ikut membereskan semua. Setelah beberapa hari, sampailah Mas Agus di Kota Bima. Mas Agus adalah kakak iparku yang tinggal di wilayah Jawa Timur juga. Dan kebetulan dia menjalankan usaha yang sama. Hanya saja, selama ini dia lebih fokus di wilayah lokal. Tapi melihat peluang bagus di wilayah Nusa Tenggara, akhirnya dia mengikuti jejak bapak. Memilih menyusul dan membagi wilayah dengan bapak. Seandainya aku tahu dia akan ke sini juga, tentu aku akan bareng dengannya. Mas Agus datang bersama seorang temannya yang diajak sebagai sopir. Memang Mas Agus belum pandai menyetir mobil, meski sudah punya mobil sendiri. Dan malam ini dia akan menginap di kontrakan bapak sebelum mengambil barang dagangan esok hari. Bapak menceritakan tentang lokasi yang akan menjadi wilayah pekerjaan kami, juga memberitahu kawasan yang bakalan ramai pembeli. Aku yang belum berpengalaman sama sekali meminta agar bisa cepat menarik hati pelanggan. Abi biar ikut kamu saja, Gus, ucap bapak sebelum beranjak tidur. Setelah beres dengan semua kebutuhan, sore itu pun kami memutuskan berangkat ke Kota Dompu. Sebelum berpamitan, bapak menyerahkan sebuah kunci. Kemudian aku dan Mas Agus diberitahu alamat kontrakan kami. Kontrakan yang akan menjadi tempat tinggal selama berjualan di Kota Dompu. Bapak paham betul daerah itu, karena beliau juga sempat berjualan di sana dulunya. Dan beberapa hari kemarin, beliau pergi ke sana untuk mencarikan kami tempat tinggal. Setelah itu, aku dan Mas Agus berpamitan dan berangkat menuju Kota Dompu. Melewati perjalanan kurang lebih 90 menit, akhirnya sampailah kami di Kota Dompu. Dan sebelum menuju kontrakan, terlebih dulu kami mencari makan malam, lalu berkeliling untuk menyaksikan kehidupan warga di kota ini. Hingga sekitar pukul 9, kami putuskan untuk ke kontrakan. Kontrakan kami adalah rumah panggung berbentuk letter L, dengan bagian bawah rumah agak menjorok. Bagian yang memanjang di depan terdiri dari 2 kamar, dan yang ke samping adalah tempat tinggal si pemilik. Sementara agak jauh di belakang, setibanya kami di halaman kontrakan, tiba-tiba aku merasakan hawa yang aneh di sekitaran rumah. Aku melihat suasana rumah sangat gelap dan suram, walaupun ada penerangan yang cukup. Sekejap kemudian aku terhenyak, saat mataku menangkap sekelebat bayangan putih melintas, yang membuat perasaanku terkaget tidak karuan. Ada rasa takut dan cemas yang mulai datang. Tapi sepertinya Mas Agus dan kawannya tidak merasakan hal itu. Mereka tamak tenang dan biasa saja. Kemudian kami pun masuk ke kamar nomor 2, karena kamar nomor 1 sudah ada yang menempati.
Ketika membuka pintu, tepat ada anak tangga menuju ruang bawah, yaitu menuju dapur. Tampak suasana di bawah sangat gelap tanpa penerangan. Sedangkan di sebelah kiri dari pintu yang aku buka adalah pintu kamar kami. Segera kami masuk dan tidak lupa mengucap salam sebelumnya. Di dalam kamar, pandanganku langsung tertuju pada sebuah meja. Entah kenapa aku merasa tidak nyaman dengan meja tersebut. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan Mas Agus dan kawannya langsung berbaring di ranjang. Karena hanya ada satu balai, maka nantinya aku akan tidur di bawah beralaskan kasur lipat. Untuk sesaat, pandanganku masih tertuju pada meja tersebut. Meja bundar dengan alas double batu oniks, yang di tepiannya berukir motif indah melingkar. Kaki meja biasa saja, bahkan terlihat sudah agak rapuh. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang lain di meja tersebut. Sebelum menggelar kasur lipat, terlebih dulu aku ke kamar mandi. Betapa terkagetnya aku saat berada di dalam. Hampir di keseluruhan dinding dipenuhi bekicot. Sungguh pemandangan yang membuatku merinding, sekaligus menjijikkan. Entah dari mana hewan-hewan itu datang. Padahal di dekat rumah tidak ada sawah ataupun perkebunan lembab. Kalaupun berasal dari sungai, sepertinya mustahil. Karena selain jaraknya jauh, untuk naik sampai ke rumah lumayan tinggi. Aku segera kembali keluar dengan perasaan merinding. "Ada apa, Bi? Kok tidak jadi?" tanya Mas Agus yang juga hendak ke kamar mandi. Sebelum aku menjawab, terlebih dulu dia masuk dengan cepat. Mungkin dia sudah kebelet buang air, dan sepertinya kondisinya aman. Kakak iparku yang penakut itu melanjutkan aktivitasnya di dalam. Seandainya dia melihat bekicot itu, sudah pasti akan kembali keluar. Aku yang merasa penasaran, masih berdiri menunggu Mas Agus keluar. "Masih di sini, Bi? Memangnya ada apa? Kok kamu tidak jadi ke kamar mandi?" Mas Agus bertanya, begitu melihatku menunggunya selesai. Aku tidak menjawab dan langsung mengecek ke dalam. Tidak ada satupun siput yang tersisa, bersih. Melihat gelagatku yang aneh, kembali Mas Agus bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Tidak ada apa-apa kok, Mas," jawabku langsung menutup pintu kamar mandi. Waktu menunjukkan pukul 11, kami hentikan obrolan tentang kota ini, lalu bersiap istirahat. Mas Agus menyuruh aku untuk tidur di atas balai, sedangkan dia dan kawannya tidur di bawah beralaskan kasur lipat. Sebenarnya aku lebih nyaman tidur di bawah, tapi menghindari perdebatan, maka aku ikut saja keputusannya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah terlelap, sedangkan aku masih belum bisa pejamkan mata. Tidak tahu apa penyebabnya, tapi nyawaku belum mau diajak tidur. Pandanganku tertuju pada lorong menuju ruang bawah, dan aku yang merasa penasaran bangkit, lalu menuju ke sana. Ada perasaan bimbang untuk melihat ke bawah, dan meskipun ragu, namun keinginan yang kuat menuntunku untuk beranjak ke bawah. Perlahan aku beranikan diri untuk turun tangga. Dengan penerangan korek api, aku perhatikan dengan seksama setiap bagian dapur. Dan ternyata, tepat di bawah kamarku, ada sebuah ruangan tanpa pintu. Aku bisa melihat dengan jelas, ada sebuah lemari kayu di dalam ruangan itu. Sebuah lemari kuno, yang letaknya mungkin tepat sejajar dengan meja di kamarku. Meja yang juga kuno, dan bagiku ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku merasa merinding sendiri. Karena memang sudah tidak ada apa-apa lagi di ruang bawah, maka rasa penasaranku sudah terobati. Aku pun segera kembali naik ke atas. Aku coba pejamkan mata. Dalam hitungan menit, aku dikagetkan dengan suara seorang melewati tangga. Suara itu terdengar sangat jelas dalam pendengaranku. Seketika itu pula jantungku berdetak semakin kencang. Sekejap, aku melirik ke arah tangga, menunggu seseorang datang di sana. Tapi tidak ternamak siapapun, padahal suara dari tangga sudah menghilang.
Tapi ternyata aku salah. Secara perlahan muncul sosok yang mengerikan. Sosok seorang wanita berbaju putih berambut panjang, menggandeng sosok pria cebol bermata merah besar dengan tubuh berwarna gelap. Keduanya menyeringai menatap ke arahku. Perasaanku semakin tidak karuan. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tubuhku yang diguyur keringat dingin seperti terpatri di atas kasur. Sama sekali tidak bisa bergerak. Untuk menangkal ketakutan, aku pejamkan mataku, mencoba mengusir apa yang kulihat. Setelah beberapa saat, kembali kubuka mata. Dan aku pun merasa lega karena sosok tersebut sudah raib. Sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tapi kali ini keanehan kembali menyusul. Terdengar suara seseorang sedang menggunakan palu dan tatah. Seperti tukang kayu yang sedang bekerja membuat ukiran. Aku tetap diam saja di atas kasur. Suara itu terus terdengar dan membuatku terganggu. Dan malam pertama itu pun berlalu tanpa bisa tidur. Menjelang subuh, suara itu tidak lagi terdengar. Di keesokan harinya, aku mengecek kembali ke ruangan bawah. Sambil memasak di dapur, aku pastikan kalau yang terlihat semalam bukanlah ilusi semata. Tapi lemari itu tidak ada di tempat. Yang terlihat hanya ruangan kosong tanpa terisi apapun. Sungguh, sesuatu yang sangat aneh. Meski kejanggalan itu sangat nyata, tapi aku tidak menceritakan pada Mas Agus. Aku yakin dia akan ketakutan, karena memang sifatnya yang penakut. Malam demi malam setelah kami berjualan, aku selalu tidak bisa tidur. Suara seperti orang bekerja sebagai tukang kayu selalu muncul di setiap malam. Sehingga tidak heran saat berjualan, aku sering izin untuk tidur sebentar kepada Mas Agus, tanpa memberitahu apa yang terjadi. Tapi anehnya, Mas Agus dan kawannya seperti nyaman berada di kamar nomor 2 ini. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bersenda gurau, juga bersantai tanpa gangguan. Malam ini, aku sengaja keluar untuk menenangkan diri. Aku duduk di taman kota sendirian, mencoba berpikir mencari jalan keluar untuk masalah yang kualami. Aku sudah tidak kuat lagi jika terus-menerus diteror. Beberapa saat kemudian muncul seorang lelaki parubaya duduk di sampingku. Dia adalah salah satu penjual makanan di sekitar tempat itu. Kami mengobrol dan saling memperkenalkan diri. Rupanya, lelaki yang bernama Pak Rahmat itu biasa beristirahat di sini setelah usai berjualan. Dia mengaku berasal dari wilayah Madura, yang juga merantau untuk mengais rezeki. "Adik, tinggal di mana?" tanya Pak Rahmat. Aku memberitahu tempat kontrakan yang aku huni. Tanpa ada raut wajah tegang begitu aku menyebut tempat tersebut. Setelah terdiam beberapa menit, dia kembali bertanya, apakah aku menemui kejadian aneh selama tinggal di kamar nomor 2? Dari cara bicaranya, aku yakin kalau Pak Rahman mengerti sesuatu dengan tempat tersebut. "Apa Bapak tahu asal-usul tempat tersebut?" tanyaku memancing. Pak Rahman mengeluarkan sebatang rokok kretek. Sebelum disulut, terlebih dulu dia menawariku. Tapi aku menolak, karena selama ini aku memang tidak merokok. Asap tebal dikeluarkan secara perlahan. Seperti menerawang ke masa lalu, dia belum juga menjawab pertanyaanku. Hingga akhirnya, dia mulai bercerita. Di awal datang ke kota Dombu, dia mengontrak di tempatku. Dan juga di kamar nomor 2. Sepertinya, dia tahu gangguan yang kualami, sehingga mulai menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana. Sejak awal berada di kontrakan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh, yaitu tentang lemari gaib yang pernah dilihat di ruangan samping dapur. Lemari yang hanya terlihat di malam hari, itu pun tidak selalu muncul. Pak Rahman mendengar suara decit lemari itu dibuka jika malam tiba. Lalu terdengar pula suara seperti seseorang mengeluarkan peralatan dari sana.
Semakin mencekam ketika mulai terdengar suara orang beraktivitas, yakni seperti tukang kayu yang sedang bekerja membuat sesuatu barang. Pak Rahman tidak berani turun dari balai jika sudah terdengar suara tersebut. Dia hanya terdiam sambil memejamkan mata tapi tidak bisa tidur. Karena suara tersebut terus mengganggu di setiap malam, akhirnya Pak Rahman mencoba menelusuri ada apa di kontrakan tersebut. Tempatnya di kamar nomor 2. Karena dia yang bertanya pada penghuni kamar nomor 1, si penghuni mengaku tidak menjumpai sesuatu yang dianggap aneh. Akhirnya Pak Rahman mendapat informasi yang membuatnya pindah meninggalkan kontrakan tersebut. Seorang tetangga menceritakan bahwa sebelum dikontrakan, rumah tersebut dulu dihuni oleh sepasang suami istri. Si lelaki merupakan seorang tukang kayu yang handal, namun kesialan menimpanya. Saat lembur menyelesaikan pesanan lemari yang sudah setengah jadi, dia mengalami musibah. Dia terjengkang saat menuju dapur, hingga tangannya mengalami patah tulang. Hal itu membuatnya tidak bisa bekerja kembali, sehingga dia menyimpan semua alat pertukangan di dalam lemari, yang mana si pembeli membatalkan pesanannya. Sang istri yang merasa tidak tercukupi kebutuhannya selalu marah pada sang suami. Tentu hal itu membuat suaminya menjadi stres. Tidak tahu harus bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan pada akhirnya, entah mendapat informasi dari mana, si istri melakukan sesuatu hal yang dilarang agama. Dia memaksa suaminya untuk menyetujui mengambil pesugihan. Mereka pun datang ke sebuah tempat. Namun tanpa diduga, sebelum sampai tempat tujuan, sosok gaib melihat kehadiran si istri. Sosok yang dikenal dengan cebol kajiman itu pun menyukai sang istri, hingga sosok itu berubah wujud dan menemui mereka. "Siapa kamu?" tanya sang istri agak ketakutan. Cebol yang tahu tujuan mereka menjawab kalau dialah yang dicari, yang akan membuat mereka menjadi kaya raya. Tapi syaratnya tidaklah gampang. Si istri harus mau dijadikan pasangan hidup. Karena gelap mata, persyaratan itu langsung disetujui oleh sang istri. Tapi dia tidak ingin jika kelak mempunyai keturunan dari cebol kajiman. Sejak saat itu, pundi-pundi kekayaan mulai mengisi kantong si tukang kayu. Karena selama itu, sang istri tidak pernah tidur bersamanya, maka dia selalu bangun malam untuk menghilangkan kemelut dalam pikiran. Dia melakukan keahliannya sebagai tukang kayu dengan berniat menyelesaikan lemari tersebut. Hingga setiap malam, suara aktivitasnya selalu terdengar perlahan. Maklumlah, tangan kanannya dalam kondisi lemah. Sampai suatu ketika, si cebol maupun istri merasa terganggu. Lemari itu pun dimusnahkan oleh cebol kajiman. Ternyata hal itu membuat sang suami marah besar. Dia pun menyuruh istrinya agar memilih, yakni antara dia dan cebol. Karena gila harta, si istri pun memilih cebol gaib tersebut. Mendengar itu, sang suami beranjak meninggalkan rumah. Karena takut aibnya tersebar, dengan sadis si istri membunuh suaminya sendiri, lalu dipendam di tempat lemari berada. Dari situlah muncul masalah baru. Warga yang curiga dengan harta cepat si istri akhirnya mulai menyelidiki. Dan saat ditemukan mayat sang suami, maka warga semakin curiga bahwa suaminya telah dijadikan tumbal pesugihan. Atas saran dari tetua desa, maka didatangilah rumah tersebut. Warga beralasan mencari sang suami yang tidak pernah terlihat. Karena tidak bisa menunjukkan keberadaan suaminya, warga pun masuk paksa hendak menggeledah rumah. Di saat itulah muncul cebol kajiman menghalangi. Kemunculannya dibarengi dengan banyak sekali bekicot, yang diyakini hewan itulah yang dijadikan sarana pesugihan. Dan atas kedikdayaan yang dimiliki tetua adat, maka takluklah sosok gaib itu. Di akhir hayatnya, si istri meraih tangan cebol sambil mengucap sumpah setia. Setelah itu dia melakukan bunuh diri dengan menusukkan pisau di dadanya. Dan semua berakhir, sang suami sendiri ditemukan tinggal kerangka di ruang samping dapur. Dan itulah awal rumah kontrakan menjadi mencekam. Tapi hanya di kamar nomor 2 para penghuninya diganggu.
karena di kamar tersebut terdapat meja tempat uang pesugihan datang. Pemilik baru sudah pernah memindah meja tersebut, tapi secara gaib selalu kembali pada tempatnya. Beberapa orang pintar, termasuk tetua adat, tidak bisa berbuat banyak. Mereka membiarkan saja kamar nomor 2 itu diselimuti misteri bagi penghuninya. Kisah Pak Rahmat membuatku yakin bahwa kamar tersebut sangat angker. Aku berpikir, kenapa hanya aku saja yang diganggu, padahal ada 3 penghuni di dalam kamar. Aku tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaanku. Yang terpenting adalah, aku akan menceritakan pada Mas Agus juga bapak tentang kisah tersebut, agar mereka menyetujui jika pindah kontrakan. Kejadian itu menjadi pengalaman tersendiri bagiku, di mana aku melihat dan mendengar sesuatu di luar nalar sekali dalam seumur hidupku. Yang ku ketahui, sampai sekarang kontrakan tersebut tetap sama. Tidak ada yang berubah sama sekali. Bisa jadi si pemilik berpikir ulang jika harus merehab bangunan, karena harus melalui proses yang akan menjadi berat jika gagal melakukannya. Sedangkan kamar nomor 2 dikosongkan tidak berpenghuni, tapi secara otomatis kamar nomor 1 juga ikut kosong, dan rumah kontrakan itu semakin terlihat angker sejak tidak berpenghuni. Entah sampai kapan dibiarkan terbengkalai. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.